Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya. Inilah tanggapan Bang Rasman setelah dibuka isi pesan SMS dari HP si Vina. Wajah ini pernah ketemu nggak dulu? Saya ingatnya waktu itu bapak ini tuh ada di seberang, Pak. Tapi bener ada wajah ini. Bener. Walaupun susah ya, 8 tahun yang lalu mengingat susah ya. Tapi ada di seberang. Bener ada. Bapak nyamperin nggak waktu itu? Dia dilawan arah, Pak. Masih dilawan arah. Oke, berdiri. Sok, jelasin. Berarti Bapak motor itu ngelihat ke trotoar gitu, lihat ya? Iya, begini, Pak. Begitu. Oke. Udah, Bapak terus lewat ngong. Nah, ya kan? Ini masih di sini Eki. Bapak Iya. di seberang situ. Iya. Bapak nyebrang jalan. Kan ada motor pengendara 2, Mm-mm. terus saya ajak nyebrang, ngeliatin bareng. Di situ jadi orang 4 saya, Pak. Oh, Dari arah berlawan, dari arah kota. datangnya melawan arah Iya. karena dari bengkel. Iya. Jadi nggak muter dulu. Enggak. Oh, bener ada Bener motor lawan iya, arah. lawan arah. Yang bener nih. Iya, Pak. Kan Serius? Dari kemarin saya Jangan cerita nipu-nipu lawan- saya nih. Iya, Pak. Nanti aku dilaporin lagi pusing. Iya, Pak. Bener nih. Iya, dari kemarin kan saya udah cerita lawan Iya, arah. nanti saya dilaporin lagi. Ada Iya. kesaksian palsu lagi. Ya biarin itu mah orang yang ngebohong, Pak. Bohong. Iya, Kita- yang bohong siapa? Ya orang-orang itu karena kita ngelihat fakta apa Fakta adanya. apa? Ini kecelakaan. Ya, kecelakaan. Jadi yang laporin bohong apa bener? Ya bohong, Pak, itu. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wow, luar biasa ya. Di sini ya guys, setelah HP Pinanya dibuka ya oleh polisi, maka Rudiana kabur ya kan, nggak tahu kemana. Jadi kuasa hukumnya menelpon Rudiana, menghubungi Rudiana, namun tidak bisa dihubungi setelah ya terbongkarlah isi chat Pina ya kan. Waduh, kemana Rudiana ya kan? Dan nanti ada juga tanggapan si Rasman setelah chat Pina dibuka, setelah HP Pina dibuka. Tanggapan Rasman seolah-olah ingin menyalahkan Widi dan siapa namanya? Mega ya kan? Dan Pina juga. Aduh, pokoknya seru. Dan nanti juga ada kesaksian daripada Ismail dan anaknya dan satu lagi yang pakai topi ya kan. Waduh. Langsung sajalah kita simak, dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak, langsung saja ya. Ini dia videonya. Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Nah lo, Rudiana, ya kemana? Kabur kemana? Aduh, kuasa hukumnya pun langsung tidak bisa menghubungi Rudiana karena ya mungkin takut ya guys. Aku pun nggak tahu lah. Ini harus dijaga nih, jangan sampai kabur ya kan guys. Aduh, Rudiana sekarang udah jelas ya kan kalau kasus ini sebenarnya kasus Pina ini adalah laka lantas ya. Nah, dan ini adalah tanggapan Rasman ya ketika HP Pina dibuka ya. Coba kita dengar bersama-sama. Inilah tanggapan Bang Rasman setelah dibuka isi pesan SMS dari HP si Vina. Ternyata ditemukan ada percakapan Ya. dan itu sudah disampaikan tadi di media ini, saya lihat bahwa di pukul 22 lebih 14 menit masih ada percakapan antara almarhumah Vina dengan 2 temannya termasuk Mega. Nah, ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat Menyalahkan yang Mega. Ini itu
Malah Semua timbul orang persepsi juga baru. bisa kalau mengandalkan persepsi. Yang susah itu membuka kalau ada kebohongan itu kebongkar. Itu Bang Rasman. Benar. Salahkan saja sana loh sama tim penyidik. Kenapa nggak dilakukan dari dulu? Jan angel. Ya benar ya guys, kenapa menyalahkan apa namanya Widi dan Mega ya kan? Kenapa baru muncul sekarang ya kan bersuara? Salahkanlah penyidik yang dulu. Yang dulu kenapa tidak membuka HP-nya Vina ya kan? Dan mungkin CCTV-nya juga ada ya guys, tapi belum dibuka. Kenapa? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Jangan seolah-olah ini muncul persepsi baru. Rasman. Aduh, memang gawat lah ya. Si Rasman ini nggak mau kalah ya. Soalnya apa? Yang dia dukung itu Suroto ya kan. Suroto sudah dibantah oleh isi chat ataupun pesan daripada Mega dan Vina. Ya, di pukul 22:14. Suroto menemukan mayatnya Vina katanya 22:15. Nah, kalau ini sebenarnya kasus pembunuhan, maka nggak mungkin lah seling 1 menit itu bisa diperkaos ya dan pokoknya dipukulin dan macam-macam ya kan. Nggak mungkin dalam 1 menit ya, seling waktu 1 menit. Terkecuali kalau kita bin salah bin tweet gitu ya kan. Aduh, oke lanjut. Ini adalah saksi yang bisa dibilang saksi kunci yang benar-benar yang melihat sewaktu Vina dan Eki kecelakaan. Wajah ini pernah ketemu nggak dulu? Saya ingatnya waktu itu bapak ini tuh ada di seberang, Pak. Tapi bener ada wajah ini. Bener Walaupun susah ya, 8 tahun yang lalu mengingat susah ya. Tapi ada di seberang. Bener ada. Bapak nyamperin nggak waktu itu? Dia dilawan arah, Pak. Masih dilawan arah. Oh, Oke, berdiri. ini yang Sok, dilawan jelasin. arah ya. Oke. Dia boncengan berdua. Tapi nggak segemuk ini dulu kayaknya. Oh, kan ini nih kecelakaan nih, nabrak, ya kan? Nabrak nih. Kan ininya di seberang, ya kan? Seberang sini kan. Iya. Eki kan motonya arah sini kan? Iya, Ya kan? Ya kan? Ayah sini kan? Si bapak ini kan dari sini, naik motornya. Nih dari sini nih. Instruksi ya kan? ya, instruksi Berarti di bapak sini. motor itu ngelihat ke trotoar gitu lihat ya? Iya, begini, Pak. Ah, begitu. Oke. Udah bapak terus lewat ngong. Nah, Lewat. ya kan? Ini masih di sini Eki. Bapak Iya. di seberang situ. Iya. Bapak nyebrang jalan. Kan ada motor pengendara 2, Mm-mm. terus saya ajak nyebrang, ngeliatin bareng. Di situ jadi orang 4 saya, Pak. Oh, pengendaranya siapa? Ya nggak kenal saya. Nggak kenal. Oh. Oke. Oleh bapak di stop. Satu berhenti sendiri. Oh, dia berhenti langsung lihat. Dia nanya ada apa kecelakaan Ah. atau dia Itu bapak masih pegang nasi atau udah nyebrang? Ya sudah saya taruh nasinya. Udah nyamperin ke Ya, mayat. terus nyebrang, terus baru nyebrang bertiga. Oke. Bapak nyebrang. Langsung nyebrang bertiga. Di sini kan ada orang, udah ada orang satu. Oh, ternyata ada orang satu. Iya. Siapa orang satu itu? Ya nggak kenal. Nggak Orang kenal. saya bukan Bawa motor. bawa motor. Oke, orang satu di situ karena dia lihat kecelakaan berhenti Iya, juga. berhenti juga. Masnya ini dateng, Oh. boncengan berdua. Dari arah sini apa berarti langsung tidak di arah bohong sini? kan? Dari arah berlawan, dari arah kota. Datangnya melawan arah Iya. karena dari bengkel. Iya. Jadi nggak muter dulu. Enggak. Oh, bener. Lawan bener. arah, lawan iya. arah. Yang bener nih. Iya, Pak. Kan Serius. Dari kemarin saya Jangan cerita lawan- nipu-nipu saya nih. Iya, Pak. Nanti aku dilaporin lagi pusing. Iya, siap. Bener nih. Iya. Udah. Dari kemarin kan saya udah cerita Iya. lawan arah. Iya, benar, Nanti saya benar. dilaporin lagi. Ada Iya. kesaksian palsu lagi. Ya biarin itu mah orang yang ngebohong, Pak. Bohong. Iya, Kita- yang bohong siapa? Ya orang-orang itu karena kita ngelihat fakta apa Fakta adanya. apa? Ini kecelakaan. Ya, kecelakaan. Jadi yang laporin bohong apa bener? Ya bohong, Pak itu. Oke. Benar ya Dia katanya ada datang. orang Iya. lawan arah. Terus apa yang dilakukan oleh dia ketika datang? Ya dia nggak ada yang berani megang, masih di situ aja nyebrang liatin itu. Oh, ini mah kan sudah berdiri di depan mayat Ya, kan? terus ada lagi yang datang jalan kaki. Ntar dulu. Ini berdiri di depan mayat. Ya. Masih belum diapa-apain. Belum, nggak ada yang berani nunggu polisi. Enggak ada yang berani. Terus yang jalan kaki siapa datang lagi? Nggak tahu saya. Oke, datang. Nah, terus kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ya saya yang itu tadi nyuruh yang orang ngelapor ke polisi. Oke, yang lapor ke polisi siapa? Yang ngelapor ke polisi itu Nggak tahu. saya sebelum Mas ini datang saya udah Nyuruh? ngomong, udah Oh. nyuruh. Yang orang. disuruh itu siapa? Ya orang bawa motor, pengendara. Yang bawa motor yang datang duluan apa belakangan? Yang belakangan. Pak, yang bawa motor tolong dong lapor polisi terdekat Oke. gitu. Setelah ini datang, berarti udah ngumpul tuh. Iya. Setelah itu datang siapa lagi? Ini datang ya orang jalan kaki satu. Setelah itu ada nggak yang datang pakai motor lagi? Yang datang pakai motor belum ada, Pak. Perempuan. Saya nggak ingat kalau itu.
Nggak ingat. Nggak ingat. Ya udah jangan dipaksa. Kalau perempuan, Kalau perempuan itu pas sudah rame-rame, Pak. Oh. setelah 8 orang Ada berkumpul ini, polisi datang. datanglah polisi sama Banpol. Nggak tahu saya. Namanya Pak Suroto. Ngertinya saya tuh 4 Nih orang. Mas aja sama di Pak situ. Suroto ada perbedaan nih. Bedaan apa, Pak? Kata Mas nggak ada celana melorot. Kata Suroto ada celana melorot. Memang nggak ada, Pak. Nah. Saya siap dipertemukan sama Suroto. ini. Mantap, Suroto. Mau kabur kemana? Siap-siap lah, Suroto masuk penjara karena memberikan kesaksian palsu. Waktu ngelihat pertama, perempuannya ada celana melorotnya nggak? Nggak ada. Benar. Benar. Jangan bohong nih. Ada. Benar. Benar. Mantap. Ini baru saksi benar-benar. Sempat kita meragukan ya saksi-saksi ini, tapi setelah dipertemukan ternyata benar. Ada orang yang datang melawan arah, ternyata yang baju Ayo Pak Suroto kita bertemu, jangan memfitnah orang yang sudah meninggal. Kasihan arwahnya di sana. Didoain. Aja. Saya mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Oke. kemudian datanglah polisi. Iya datangnya polisi. Terus Itu dipoto langsung dibalikin, Pak. Ada yang ngebantu warga gitu. Ada yang ngebuka jadi di helm. foto itu setelah dibalikin. Iya, Ya. ada yang ngebuka. Helmnya sudah lepas. belum. Ada yang buka. Ada yang moto sudah lepas. Oh. Ada yang moto. itu udah dibuka, Pak. Iya. Mungkin Ya udah itu dibuka. dibalikin sama Iya. polisi. Udah dibalikin. Terus setelah dibalikin, Ya dipoto langsung diangkat itu yang lepas helm siapa? lepas helm. Saya nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Tapi ada yang lepas saja. yang lepas helm siapa? Tapi yang nyuruh polisi. Saya, Pak. Pas ngeliat darah nggak jadi. Oh, kamu Ya, mau cuman- ngelepas helm iya. nggak jadi, cuman dibuka ininya Ya, aja. cuman bekas ada yang di belakangnya oke nih. Heeh. Mang, wis, mamang bela. Oh. Kita udah geting. Hmm. Heeh. Ya wis. Terus dibuka lah helm tuh. Buat yang ngelepas helm, ketemu saya ya. Nah, Ya kan? mantap. Yuk kita bareng-bareng berkumpul atau siapapun yang berkumpul pada waktu itu pada peristiwa 27 Agustus 2016 ini sudah 2024. Siapa tahu ini menjadi jalan bagi yang tidak bersalah tidak boleh dipenjara seumur hidup. Iya. Bener nggak? Iya betul, Pak. Coba yang buka helm tolong datang termasuk anak perempuan yang ngaku Nah. temennya Pina. Ya, benar. Coba Yang datang. perempuan. Ini orang nih pada jauh, pada tidak kenal, pada datang membelain. Kemudian setelah itu dibuka helmnya. Iya, terus diangkat. Lihat nggak yang buka helm? Helm dibuka, kamu lihat nggak? Ya, lihat tapi saya nggak hafal orangnya. Oh iya, artinya lihat helm Iya, dibuka. Iya, dibuka lihat. Lihat nggak ini ngelepas ini? Ngelepas tali helm. Ya kan saya udah rame, Pak. Udah Jadi saya rame. nggak Sudah tidak Oh, terkonsentrasi ya, udah lagi. saya nggak konsentrasi lagi. Cuman Oh. waktu diangkat sampai selesai itu saya baru nerusin perjalanan. Oh. Mantap ya. Sekarang tinggal yang perempuan dan yang buka helmnya. Ini sudah bisa dibilang ini sudah bisa tersenyum lah ya ke para narapidana yang sudah dihukum seumur hidup, sudah mulai agak tersenyum ya kalau melihat video ini ya, karena saksi-saksi sudah melihat ya, yang sudah melihat waktu kecelakaan Vina dan Engki sudah kumpul nih ya guys. Tapi sempat kita meragukan ya kesaksian daripada bapak-bapak yang pakai topi. Tetapi dia menceritakan kalau ada orang yang datang melawan arah. Yang melawan arah itu ada juga nih, datang yang pakai baju biru, ya lengan panjang ya. Wah, berarti itu benar ya apa yang diceritakan oleh bapak yang bertopi tadi. Katanya dia itu makan di seberang jalan ya kan. Lihat ada orang teriak-teriak senangan, terus jatuh ya. Tapi berbeda dengan yang Pak Ismail melihat, maksudnya kalau Pak Ismail kan lagi nunggang motor nih, bawa motor terus lawan arah kan, berlawanan dengan Engki. Melihatlah ada orang jalan mengendari motor sambil kayak orang mabuk dan agak digeret-geret gitu ya kan, dan akhirnya nabrak trotoar, jatuh ya dengan kecepatan tinggi ya. Waduh, ini fix lah ya guys ya. Kalau murni lah menurut saya ini adalah kasus kecelakaan, dan maka daripada itu sekarang ini kepolisian sudah benar ya membuka HP-nya Vina. Kenapa tidak dari dulu ya kan? Kenapa penyidik-penyidik dulu tidak membuka HP Vina dan melihat ada chat dengan Mega ya, dengan Widi ya kan? Kenapa tidak ditanyakan ke Widi ya?
Dan baru sekarang, kenapa? Dan Rasman menyalahkan Widi dan Mega. Aku pun bingung, kenapa Rasman selalu mengeles ya? Aduh, karena membela yang salah. Aduh, dan Pak Rudiana, kabur kemana sih Pak Rudiana? Ini sudah benar-benar dibuka ya HP-nya. Mungkin Pak Rudiana juga udah tahu sebenarnya isi chat itu ya. Tapi nggak mau dipublik aja, nggak mau ngasih polisi aja ya kan. Ataupun sudah bersekongkol ya, mungkin saja ya. Jangan dibuka lah, udahlah ini fix kasus pembunuhan. Aduh, Rudiana. Entah kemana. Apakah nggak ada sayembara lagi nih? Siapa yang menemukan Rudiana akan dikasih 500 juta. Oke guys, apa tanggapan kalian? Coba silahkan berkomentar di bawah. Dan ya, semoga kasus ini terang benderang, ya seterang mungkin ya kan. Dan nggak ada DPO. Nah, kalau Bu Widya bilang cari DPO, cari sendirilah ya. Oke, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.